told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my... Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nurfan di KMP Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku akan unboxing dan juga mereview singkat satu buah raket terbaru dari Yonex, yaitu Astrock Next Edge. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, nonton aja video ini dari awal sampai akhir, karena di video kali ini aku akan ngebahas raket ini secara spek dan apa saja kelebihan yang ada pada raket Astrock Next Edge ini. Oke, jujur aja raket ini didesain dan juga dibuat khusus oleh Yonex karena raket ini berbeda dari seri Astrock lainnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Oke, buat teman-teman yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang merasa kalau channel KMP Badminton ini bermanfaat dan kalian mau support channel ini biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan gue ini sudah ada satu buah raket yang hari ini akan ku review, yaitu Astrock Next Edge. Oke, jujur aja raket Astrock Next Edge ini belum masuk ke Indonesia, tetapi untuk kali ini aku punya kesempatan untuk nge-review pertama kali di Indonesia untuk kalian semua untuk Astrock Next Edge ini. Oke, kita akan bahas ke bahan material dan teknologi apa saja yang ada pada raket ini. Oke, untuk bahan material yang digunakan di raket ini, jujur aku terkejut karena di bagian soft raket ini masih menggunakan graphite, dan untuk bagian frame raket ini udah menggunakan high modus graphite. Jadi jujur aja untuk kualitas material aku bisa bilang Astrock Next Edge ini mengalami sedikit penurunan, karena untuk seri-seri high-end raket Yonex biasanya dari soft sampai ke frame udah menggunakan high modus graphite. Tetapi untuk Astrock Next Edge ini masih menggunakan bahan material graphite di bagian soft, dan untuk bagian frame raket ini udah menggunakan high modus graphite. Oke, kita akan bahas ke teknologi apa saja yang ada pada raket ini. Oke, kita bahas ke bagian handcap. Handcapnya dahulu. Untuk handcapnya nggak ada tertulis Jepang atau Japan, karena raket ini made in Taiwan. Jadi ini raket original tapi ini made in Taiwan. Oke, kita akan bahas ke bagian kon. Untuk bagian kon raket ini udah menggunakan EB Cap Plus yang biasanya digunakan di seri Astrock 77 Pro dan juga 11 Pro. Jadi untuk tipikal EB Cap-nya nggak seperti seri Astrock lainnya. Jadi ini adalah EB Cap yang digunakan di seri 77 Pro dan juga 11 Pro. Oke, kita akan bahas ke teknologi lainnya yang ada pada soft racket ini. Untuk bagian soft racket ini, biasanya kalau seri Astrock itu selalu menggunakan teknologi NAMD. Jadi kalau kalian yang pecinta Yonex, kalian pasti tahu Astrock selalu ada teknologi yang disebut NAMD atau NEM di bagian soft racket ini. Tetapi untuk Astrock Next Edge ini mereka berbeda. Mereka atau pihak Yonex membuat raket ini sedikit berbeda karena raket ini menggunakan teknologi yang disebut Nanomesh Neo. Nanomesh Neo adalah teknologi yang menggabungkan antara resin dan fiber yang digunakan di bagian soft racket ini, sehingga soft racket ini memiliki tingkat flexibility yang sangat tinggi. Jadi ketika kita melakukan pukulan-pukulan keras, terutama smash, soft racket ini akan membantu pukulan kita secara tidak langsung. Jadi pukulan power kalian akan bertambah dikarenakan Nanomesh Neo ini. Oke, dan Yonex mengklaim untuk Nanomesh Neo ini memiliki tingkat lentur yang lebih tinggi dibanding seri Astrock yang menggunakan NAMD. Jadi kita akan coba raket ini di next content, dan aku akan buktikan apakah Nanomesh Neo ini akan memberikan tingkat lentur atau daya lenting atau power yang lebih besar dibanding seri yang menggunakan NAMD. Oke, kita akan bahas ke teknologi selanjutnya yang ada pada frame raket ini. Oke, untuk bagian frame raket ini udah menggunakan Aero Box Frame, tetapi apa yang aku rasakan ini tebal. Ini framenya jujur dibuat sedikit lebih tebal dibanding seri Astrock lainnya, guna untuk menambah power yang dihasilkan untuk raket Astrock Next Edge ini. Oke, kita akan coba nanti di next content aku akan nge-review raket ini secara jujur buat kalian. Apakah raket ini
rekomend ataukah enggak buat kalian beli. Oke, kita akan bahas ke teknologi terakhir yang digunakan di bagian frame racket ini, yaitu VDM, yaitu Vibration Dampening Mesh. VDM atau Vibration Dampening Mesh adalah sebuah teknologi yang diaplikasikan di bagian frame racket ini guna untuk mengurangi tingkat getaran yang kita terima ketika kalian melakukan pukulan-pukulan keras, terutama smash menggunakan racket ASRock NetEdge ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga dari racket ini. Oke, untuk harga racket ini di kisaran harga dibanderol di angka 2 jutaan. Jadi ini racket belum masuk ke Indonesia, tapi aku beli racket ini di Australia. Jadi kebetulan ada teman yang pulang dari Australia ke Indonesia, jadi aku titip untuk beli ASRock NetEdge ini, dan aku di sini aku dapat yang seri AS ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini seri AS. Jadi ini sebenarnya ini distribusinya di Australia. Jadi Indonesia belum, jadi aku terpaksa harus beli di luar dulu untuk nge-review racket ini buat kalian semua untuk pertama kali di Indonesia. Oke, untuk racket ini jadi dibanderol di angka 2 jutaan. Jadi aku nggak bisa kasih kalian link pembeliannya untuk kali ini. Nanti kalau misalnya udah masuk ke Indonesia, aku akan kasih di video short untuk kalian beli untuk ASRock NetEdge ini. Oke, kita akan bahas ke poin kedua, yaitu berat dari racket ini. Untuk berat racket ini, sayang sekali kalau kalian yang mau beli racket trio ini hanya tersedia untuk varian for you saja. Jadi untuk ASRock NetEdge ini hanya ada satu varian, yaitu varian for you. Jadi kalau kalian yang mau beli trio, sayang sekali untuk racket ini, untuk seri ASRock NetEdge ini nggak ada varian for you. Oke, kita akan coba timbang racket ini berapa gram kah untuk varian for you-nya, apakah dia tepat ataukah dia sedikit meleset. Oke, untuk varian for you aku dapat di angka 85 gram. Jadi sudah sedikit melenceng ya. Jadi kalau for you itu biasanya 81 sampai 84, tetapi yang aku dapat ini kosongan di angka 85 gram. Jadi 1 gram sedikit lebih melenceng dibanding spesifikasi aslinya. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point, kalau kalian yang pecinta raket ASRock itu selalu head heavy. Jadi kita akan coba timbang apakah, atau kita akan coba ukur berapakah balance point yang ada pada raket ini. Oke, di sini kita cari penggaris. Apakah ini head heavy ataukah dia slightly head heavy? Wow. Oke, untuk balance point kosongan di angka plus minus 305 mm. Coba aku ayun dulu. Oh, ini berasa head heavy. Jadi jujur aja ini emang racket power yang dibuat Yonex khusus untuk kalian yang levelnya pemula sampai intermediate. Jadi ini ada racket seri yang dibuat oleh Yonex khusus buat kita semua. Bukan untuk player, tetapi buat kita yang penghobi. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalau di spek ini medium, tetapi apa yang aku rasakan ini seperti biasa, Yonex selalu lebih kaku dibanding brand-brand lainnya. Jadi untuk soft aku bisa kategorikan ini medium stiff, bukan medium. Jadi kalian wajib pertimbangkan kalau kalian yang mau beli racket ini, kalian wajib pertimbangan kalau kalian belum bisa atau kalian yang powernya belum kuat, kalian nggak cocok. Kalian nggak akan cocok menggunakan racket yang kaku seperti ASRock NetEdge ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, racket ini dapat ditarik sampai, aku coba lihat dulu, dapat ditarik sampai 28 lbs untuk varian for you ini. Jadi ini aku belum tarik, nanti di next content aku akan tarik dan aku akan coba racket ini dan akan ku review jujur buat kalian semua apakah racket ini recommend ataukah enggak buat kita para smasher. Kalian tunggu aja di next content. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Nah, ini adalah satu hal yang membuat racket ini spesial karena jumlah grommet yang digunakan di racket ini berbeda dari seri Yonex yang pernah aku pakai selama ini. Jadi jumlah grommet yang digunakan di racket ini berjumlah 80 mata itik atau jumlahnya 80 grommet. Jadi ini sedikit berbeda dibanding seri Yonex lainnya. Jadi ini Yonex bilang ini racket dibuat memiliki feeling yang berbeda dibanding seri ASRock lainnya. Jadi kita akan buktikan di next content apakah benar racket ini memiliki hitting sound yang lebih baik dan juga feeling hitting point atau generate powernya akan jauh lebih besar dibanding seri ASRock lainnya. Kita coba di next content. Oke, kita masuk ke poin paling terakhir, yaitu cat. Untuk cat, desain cat racket ini hitam, hijau, doff. Jadi ini kalau kalian yang suka doff ini, kalian bakalan bilang ini keren. Tapi jujur aja racket ini keren. Aku jujur suka dengan desain yang diberikan di ASRock NetEdge ini. Jujur aja penggabungan antara warna
hijau muda, hijau tua atau hijau Tosca dan juga hitam Dove membuat raket ini berasa keren sekali dan juga mewah. Oke, kita langsung aja masuk ke first impression untuk raket ini. Oke. Untuk swing, aku bisa bilang raket ini berasa seperti aku megang raket 99 Pro. Jadi, ini berasa seperti 88 Pro dan juga 99 Pro. Ini sedikit berat, setiap ayunannya berasa bobotnya. Dan bukan tipikal raket yang beneran speed ya teman-teman. Jadi, ini berasa, jadi ketika aku ayun cepat, ini berasa head heavy dan juga berbobot di setiap kali ayunanku. Jadi, untuk ini aku bisa bilang ini raket emang tipikal raket power atau raket yang dibuat oleh Yonex untuk kalian yang tukang smash. Jadi, buat teman-teman yang suka atau kalian yang tertarik dengan raket ini, kalian bisa beli raket ASRock Next Edge ini setelah masuk ke Indonesia nanti. Tapi, kalian tunggu aja reviewku untuk raket ASRock Next Edge ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar ASRock Next Edge ini, jangan sungkan, jangan takut, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.